96,7 Radio Global FM Lombok. Selamat pagi kawan global. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam program Bincang Global bersama Universitas Terbuka Mataram. Untuk edisi hari ini, 24 Desember 2020 di hari Kamis ini, kawan global, Universitas Terbuka Mataram akan berbagi informasi terkait dengan perkuliahan, yakni solusi kuliah di masa pandemi COVID-19 ini ya. Di studio Radio Global FM Lombok, saya Bian Bastian, pandusiar Anda akan menemani sampai jam 10 pagi nanti. Dan dari Universitas Mataram sudah hadir di studio Bapak Dr. Andes Raden Sudarwo MPD. Beliau adalah Direktur Universitas Terbuka Mataram. Kita coba sapa ya Pak Raden Sudarwo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Tetap semangat. Selalu semangat Mas. Selalu semangat ya, ya walaupun betul. Kita masih dalam suasana pandemi ini Pak Raden ya. Ngomong-ngomong terkait dengan pandemi nih Pak Raden, kira-kira Universitas Terbuka atau UT Mataram ini perannya seperti apa sih di masa pandemi ini, sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan profil dan lain sebagainya dari UT Mataram ini. Nah, untuk perannya sendiri dari Universitas Terbuka Mataram ini selama masa pandemi ini seperti apa nih Pak Raden Sudarwo? Baik, terima kasih Mas Dian. Kawan global 96,7 FM yang saya banggakan. Ini kesempatan kali yang ke-6 kalau tidak salah kami di sini semenjak saya datang di kota Mataram tentunya. Ya, di masa kebetulan saya ke Mataram itu 1,5 tahun yang lalu Mas. Begitu sampai di Mataram 18 Maret 19 itu 20 itu langsung ada COVID. Jadi COVID, ya, jadi kita nggak boleh kemana-mana. Nah, berkaitan dengan itu bahwa UT Mataram, saya rasa salah satu perguruan tinggi yang sangat tepat untuk generasi muda kawan global untuk bisa kuliah di UT Mataram. Karena apa? Karena kuliah di UT Mataram adalah tidak harus pergi kemana-mana. Kan sekarang kita berkumpul lebih dari 20 orang udah nggak boleh. Sangat-sangat terbatas. Kalau nggak penting-penting banget juga nggak boleh. Harus 3M terus kita patuhi. Betul. Nah, oleh sebab itu UT tetap memberlakukan proses pembelajarnya dengan online. Artinya mereka tidak mesti harus ke kantor. UT cukup di rumah dengan HP, cukup di rumah daftar dengan online-nya, itu sudah cukup. Itulah peran kita, bahwa bagi saudara kita yang ingin menimba ilmunya silahkan bergabung ke UT, karena memang UT tidak mewajibkan mereka untuk datang ke kantor sama sekali. Suruh semuanya dari rumah, sudah bisa. Ya. Itu. UT ini adalah pelopor kuliah online Pak ya? Betul. Ya. Sudah dilakukan dari zaman dahulu. Betul. Semenjak UT didirikan dengan Kepres nomor 41 tahun 84 oleh Presiden Soeharto waktu itu, adalah untuk memberikan kesempatan belajar dengan sistem belajar jarak jauh. Walaupun pada awalnya memang karena waktu itu memang juga jaringan juga belum itu, masih ada telegram aja dulu. Nah, sehingga mereka bahan ajarnya dengan modul. Nah, modul itulah yang memfasilitasi mereka untuk belajar. Sampai sekarang itu masih. Tetapi dengan perkembangan zaman, UT juga menyesuaikan diri dengan sistem online-nya. Jadi sekarang apa-apa tuh harus online. Mau lihat nilai online, mau bayar SPP juga online, semuanya online. Karena UT tidak pernah pegang uang, jadi semuanya transaksinya melalui online semuanya. Jadi saya rasa sangat-sangat mudah. Memang tujuannya adalah memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang tidak sempat atau tidak bisa kuliah di perguruan tinggi tatap muka karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena jarak, karena usia, bisa usia ijazah, bisa usia yang bersangkutan, karena faktor ekonomi dan lain-lain. Kenapa faktor ekonomi? Ya kalau mereka hanya uang pas-pasan tapi ingin kuliah di negeri, ya ke UT, karena nggak mesti harus ngekos, di rumah bisa. Jadi kuliah tanpa ngekos itu bisa di mana ya di UT. Nah, itu betul. Ijazah juga begitu. Walaupun kita udah tamat 10 tahun yang lalu, boleh mendaftar di UT. Karena tidak melihat umur ijazah mau berapa puluh tahun, silakan. Yang penting ijazah itu dilegalisasi aja. Paket C juga bisa ya. Makanya itu terbuka kepada siapapun boleh. Siapapun boleh. Iya, termasuk warga kami yang di luar negeri itu ada 4.500 mahasiswa kita yang di luar negeri sekarang.
Oke. Jadi bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri Iya, juga ada ya. betul, dan itu mahasiswanya. online semuanya, Mas. Oke, Iya, luar biasa. betul. Nah, ngomong masalah Universitas Terbuka Mataram, mungkin kawan global yang baru dengerin perbincangan kita nih, Pak Raden Sudarwo ya. Mungkin boleh diceritakan Universitas Terbuka Mataram itu di mana sih lokasinya, terus apa aja nih keunggulan yang bisa didapat dari berkuliah di UT Mataram? Baik. UT Mataram itu sementara ini kita ada di Jalan Nuningan Sandubaya. Oke. Sampai dengan kurang lebih di pertengahan tahun depan, kami sudah pindah ke kantor baru di Lingkar Luar Selatan, di Jalan Lingkar Luar Selatan lah, depan kantor Dewan Kota Mataram, samping asrama haji. Oke. Mungkin kalau asrama haji orang nyebut apal semuanya. Apal, tahu ya. Karena kan sering naik haji dan segala macam di sana kan itu. Baik. Nah, oleh sebab itu, UT dengan kegiatan jarak jauhnya itu ada beberapa program studi yang ada di sana. Kita ada punya 4 fakultas dan 1 pascasarjana. Oke. Fakultas yang pertama adalah Sains dan Teknologi. Itu di situ ada program studi sistem informasi, ada matematika, ada biologi, ada teknologi pangan, ada AG bisnis, ada statistik. Akreditasinya sudah B semuanya, kecuali sistem informasi karena memang baru dibuka. Oke. Kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu ada pendidikan guru PAUD, pendidikan guru SD, kemudian ada pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan matematika. Ada pendidikan bahasa Indonesia, ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan kimia, kemudian pendidikan IPS, kewarganegaraan, dan PPKN. Oke. Kemudian ada teknologi pendidikan. Untuk FKIP sendiri Iya. ini akreditasi apa, Pak? B semuanya kecuali semuanya B. teknologi pendidikan, Oh, oke. karena memang baru 1 tahun dibuka. Insya Allah sedang reakreditasi. Kemudian yang ada di Fakultas Ekonomi itu agak ada ekonomi studi pembangunan itu A, itunya akreditasi. Kemudian manajemen juga A. Kemudian ada akuntansi B, akuntansi keuangan publik itu B. Kemudian ekonomi syariah B. Dan yang terbaru adalah pariwisata itu masih C, karena memang baru dibuka. Kemudian ada di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ada ilmu hukum, ada itu B, negara A, administrasi negara itu A, kemudian ada administrasi bisnis, ada itu B, kemudian ada perpustakaan B, kearsipan B, sosiologi A, kemudian komunikasi B. Dan penerjemah bahasa Inggris B. Itu 4 fakultas. Sedangkan di program pascasarjana itu ada program studi Magister Manajemen, Konsentrasi Keuangan, dan konsentrasi pada SDM. Kemudian ada Magister Administrasi Publik, Magister Pendidikan Matematik, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Manajemen Perikanan, Magister Lingkungan. Yang masih C lingkungan karena memang baru dibuka. Ya. Jadi cukup lumayan banyak ya. Ya, ada lebih 43 program studi yang ada di UT. Oke, luar biasa nih. Ya. Jadi buat kawan global, silakan buat yang ingin berkuliah di Universitas Terbuka Mataram, boleh langsung ke Jalan Nuningan ke kampusnya atau bisa secara online ya. Untuk online-nya daftarnya seperti apa, di Pak? sia.ut.ac.id. Nah, itu ada pendaftaran. Silakan dibuka. Syaratnya sudah ada di sana. Tinggal di-download, kemudian diisi, diunggah kembali. Yaitu dengan syaratnya ada foto 4x6 1 lembar, kemudian fotokopi KTP, ijazah legalisasi, mengisi surat pernyataan, dan formulir itu ada di sia.ut.ac.id yang harus di-download, di-print, kemudian di-scan, silahkan. Kecuali yang pendidikan memang harus ada surat keterangan mengajar. Yang di FKIP itu harus ada surat keterangan mengajar minimal 1 tahun dan SK dari yayasan atau dari
Dikbud kabupaten. Oke. Nah, itu. Jadi simple sebenarnya ya. Simple. Kalau mau berkuliah di universitas terbuka ya Pak. Ya, dan Raden, UT juga ada ahli kredit, Mas. Oke, gimana tuh maksudnya? Ya, jadi misalnya ada teman-teman kita atau saudara Mas Dian yang katakanlah dari D3 akuntansi Unram, itu masuk ke UT itu tinggal 3 semester, Mas. Ada di semester masuk di semester 6, 7 dan 8. Kalau dia dari D3 akuntansi. Kalau dia dari D3 perpajakan ke manajemen itu masuk di semester 5. Gitu. Jadi memang mempermudah mereka jika udah tamat dari Unram atau D3 mana, AMM juga boleh ahli kredit, karena kami tahu bahwa mereka yang sudah tamat D3 rata-rata kan bekerja, Mas. Ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, ya dialah harus kuliah S1 di mana? Ya di UT lah kan begitu. Tanpa meninggalkan pekerjaannya, sehingga slogan kita kuliah oke, kerja oke. Kuliah oke, kerja oke. Karir pun oke. Karir pun oke. Oh, iya. Iya. Karena tanpa meninggalkan pekerjaannya dia. Betul. Gitu. Nah, jadi kawan global sekali lagi boleh silakan untuk Anda langsung bisa nggak usah berpikir lama-lama lagi kawan global, karena untuk biaya juga cukup murah. Nanti kita akan bahas biayanya. Untuk prosedurnya juga simple ya kawan global, nggak perlu kita ngekos lah, karena biaya kos-kosan sekarang cukup lumayan mahal ya Pak Raden ya. Betul. Ya, jadi nggak jauh dari orang tua juga, yang nggak bisa jauh dari keluarga. Betul, ya. Karena berkuliah bisa dari rumah, dari tempat kerja. Betul. Ya. Bisa sambil nongkrong juga sambil belajar ya. Betul. Itu lebih penting kawan global daripada nongkrong sambil gosip, kan bahaya. Iya, betul. Oke, jadi silakan bisa kunjungi situsnya sia.ut.ac.id ya. Jadi itu dia kawan global. Nah, sebelum kita ngebahas terkait dengan biaya-biaya dan lain sebagainya kawan global, kita break dulu. Kita simak informasi dari Universitas Terbuka Mataram.